Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Jajaran Polsek Teluk Betung Utara mengamankan pelaku narkoba Mahyudin berusia 19 tahun, warga Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Mahyudin ditangkap jajaran Polsek Teluk Betung Utara dikarenakan kedapatan membawa 9 kg ganja. Konferensi pers dilakukan di Mapolsek Teluk Betung Utara pada hari ini, Jumat 2 Agustus 2024. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras memimpin langsung jalannya konferensi pers. Barang bukti pun dihadirkan di hadapan awak media pada konferensi. Berapa lama ya? Berapa lama? Sini ngadep sini. Sini ngadep sini. Yang kuat, oi. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kasus pengungkapan kasus narkoba yang dimana ini sudah diamankan pelakunya bernama Mahyudin, warga Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Bayu Saputra. Halo Bayu. Mutiara. Ya Bayu, bisa dilaporkan kepada Tribuners di rumah bagaimana hasil konferensi pers yang sudah dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung pada hari ini? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya jajaran Polsek Teluk Betung Utara yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kombes Pol Abdul Waras, memimpin langsung konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana narkoba yang mana jajaran Polsek Teluk Betung Utara mengamankan sebanyak 9 kg ganja dan 241 gram sabu dari tangan pelaku. Begitu rekan Mutiara. Baik, ini kalau berdasarkan hasil konferensi pers sendiri, apakah pelaku ini berperan sebagai kurir apa pengguna juga, Bayu? Pelaku ini ditangkap sebagai merupakan pedagang juga, dan dia ini juga mendapatkan barang tersebut dari Sumatera Selatan yang akan diedarkan barang haram tersebut di wilayah Bandar Lampung. Begitu rekan Mutiara. Baik, kalau menurut hasil dari penangkapan pihak kepolisian ini kan sudah ada satu pelaku yang diamankan. Apakah ini akan memunculkan pelaku-pelaku lainnya yang memang terlibat dalam jaringan? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya pada kali ini Polsek Teluk Betung Utara baru mengamankan satu orang pelaku tindak pidana narkoba. Namun Baik. Polresta Bandar Lampung akan melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Begitu rekan Mutiara. Baik, Bayu, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berapa lama ya? Berapa lama? Sini ngadep sini. Sini ngadep sini. Yang kuat, oi. Ya Tribuners, jajaran Polsek Teluk Betung Utara telah mengamankan pelaku narkoba yakni Mahyudin yang merupakan warga Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, di mana Mahyudin sendiri ditangkap jajaran Polsek Teluk Betung Utara dikarenakan kedapatan membawa 9 kg ganja. Untuk konferensi pers sendiri sudah dilakukan di Mapolsek Teluk Betung Utara pada hari ini 2 Agustus 2024. Barang bukti pun telah dihadirkan di hadapan awak media pada saat konferensi pers berlangsung.
Berapa? 2 kilo kali 3 kilo baru kali ini yang 9 kilo. Target ngabisin barang ini berapa lama? Tergantung kadang lama kadang tidak. Yang mesennya rata-rata? Ya, Tribuners, terkait dengan pengungkapan kasus narkoba di Bandar Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan keterangan dari Kapolresta Bandar Lampung, yaitu Kombes Pol Abdul Waras, yang memimpin jalannya konferensi pers tadi siang. Terhadap yang bersangkutan bahwa barang ini didapat atau hasil pengiriman dari Sumatera Selatan. Ini masih dalam pengembangan kita. Kemudian harapan kita tentu ini menjadi perhatian kita karena kejahatan narkotika adalah kejahatan extraordinary crime. Ini sangat memprihatinkan. Nanti kita harus menjaga generasi muda kita. Ada beberapa upaya yang kita lakukan. Tentu yang pertama untuk pengungkapan kasus, ya, apabila ada penyalahgunaan terutama pada bandar, ya, ini menjadi target kita. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, kita lakukan upaya preventif, ya, yaitu dengan pencegahan, memberikan pemahaman kepada sasaran-sasaran yang digunakan oleh para bandar ini, yaitu misalkan adik-adik remaja, pelajar, ya, kemudian masyarakat secara umum. Ini perlu kita galakan untuk ada kekuatan di situ, mencegah, perhatian pada lingkungannya, jangan sampai terjadi peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan ini baru dilakukan oleh yang bersangkutan. Tentu ini dari keterangan yang kita peroleh, tidak kita terima begitu saja, akan kita dalami. Yang bersangkutan Dia masuk Perkembangan lebih lanjut. kalau mau Ya, ada metode yang digunakan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan media sosial, dengan cara transfer kepada bandar yang di Palembang, baru nanti barangnya dikirim. Tentu keterikatan ini ada. Nanti ya, betul. Ini akan diedarkan di Bandar Lampung. berarti statusnya pemilik ya dia? Ya. Kasus narkoba berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10. Ini berdasarkan informasi masyarakat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Bulak-Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Ini sering terjadi transaksi narkoba. Nah, untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Kanit Reskrim beserta Opsnal melakukan upaya penyelidikan. Dan benar, pada saat itu ditemukan tersangka M alias MHT mengendarai kendaraan bermotor Honda Beat warna abu-abu B4216ML. Ini dicurigai dengan pada saat melintas, ya, ada kecurigaan dari jajaran Kanit dan juga anggota personal, maka dilakukan penggeledahan pada yang bersangkutan, dan betul ditemukan sejumlah 10 paket kecil sabu. Kemudian lakukan interogasi pada yang bersangkutan, awalnya tidak mengaku bahwa yang bersangkutan ada barang lain lagi. Maka dilakukan interogasi lanjut, kemudian dari Pak Kanit Reskrim mengamati ada gantungan kunci rumah atau kos-kosan yang bergabung atau dicantolkan pada kunci motor. Maka ditanyakan itu adalah kunci kontrakan yang bersangkutan. Dilakukan upaya penggeledahan di rumah atau di kos-kosan milik terduga, yaitu di Jalan Raya Kudu, Gangasan, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Ini tim menuju ke sana untuk melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan betul ditemukan sejumlah barang bukti yang kita tampilkan di depan ini, yaitu 7 paket besar narkotika jenis ganja, kemudian 13 paket kecil ukuran sedang jenis ganja, 2 paket besar jenis sabu-sabu, 4 paket sedang jenis sabu-sabu, kemudian 1 kantong plastik hitam besar batang jenis ganja,
kemudian 1 unit timbangan besar, dan 1 unit timbangan digital. Ini kita amankan seperti yang teman-teman saksikan pada saat kita lakukan press conference. Ini kita terapkan, kita persangkakan pada pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 11 ayat 2, kemudian pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh jajaran Polsek Teluk Betung Utara pada hari ini, Jumat 2 Agustus 2024, telah kami rangkum ke dalam beberapa poin. Pertama, jajaran Polsek Teluk Betung Utara mengamankan Mahyudin berusia 19 tahun, warga Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, Mahyudin ditangkap polisi lantaran kedapatan membawa 9 kg ganja. Penangkapan terhadap Mahyudin terjadi pada Rabu 31 Juli 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Awal mula penangkapan terhadap Mahyudin ini berdasarkan informasi dari warga di Jalan Dewi Sartika sering terjadi atau dijadikan tempat transaksi narkotika. Usai mendapat informasi, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Teluk Betung Utara pun langsung melakukan penyelidikan. Polisi pun berhasil mengamankan Mahyudin di dekat pemakaman umum. Dari interogasi, Mahyudin mengakui memiliki narkotika jenis sabu-sabu 241 gram dan 9 kg ganja. Barang haram tersebut disimpan di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Ria Kudu, Gang Hasan, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Mahyudin juga mengaku jika barang haram itu dijualnya melalui media sosial. Mahyudin mendapatkan barang haram tersebut dari Palembang. Ya, Tribuners, terkait dengan pengungkapan kasus narkoba di Teluk Betung, Bandar Lampung, di mana pada siang tadi sudah dilakukan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung, yaitu Kombes Pol Abdul Waras. Nah, untuk jajaran Polsek Teluk Betung Utara sendiri ini sudah mengamankan pelaku narkoba yang bernama Mahyudin, warga Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Mahyudin sendiri diketahui ditangkap jajaran Polsek Teluk Betung Utara dikarenakan kedapatan membawa 9 kg ganja. Untuk konferensi pers baru saja dilaksanakan pada siang tadi, Jumat 2 Agustus 2024. Barang bukti pun dihadirkan di hadapan awak media pada saat konferensi pers berlangsung. Ya, baik Tribuners, mengenai pengungkapan kasus narkoba yang terjadi di Kota Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan, yang akan berbincang bersama dengan Mutiara membahas tentang kasus narkoba yang bisa dikatakan ini menjamur di Provinsi Lampung, terutama di Kota Bandar Lampung. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zai, kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan membahas seputar kasus narkotika yang baru saja diungkap oleh Polsek Teluk Betung. Nah Bang, ini kan kalau Mutiara sudah membaca beberapa artikel, ternyata memang di Provinsi Lampung ini katanya menempati urutan ketiga se-Indonesia sebagai wilayah yang tingkat tinggi peredaran narkobanya Bang. Dan berdasarkan catatan dari BNN Republik Indonesia sendiri, ini terdapat 874 kawasan di Lampung yang memasuki kategori rawan. Nah Bang, ini apakah dengan peringkat ketiganya Provinsi Lampung, daerah rawan peredaran narkoba ini, memang akhirnya untuk kasus narkoba sendiri hampir setiap minggu nih Bang, diungkap oleh pihak kepolisian. Nah, kalau dari sisi hukum Bang, sebenarnya upaya seperti apa sih Bang yang bisa dilakukan? Ya, tentu saja yang pertama kita prihatin ya, artinya ranking yang diberikan oleh BNN ya,
dalam hal ini peringkat 3 di Indonesia itu bentuk ranking yang buruk ya dalam proses Iya, betul peredaran. sekali. Nah, ini tentu saja sebenarnya khususnya di Provinsi Lampung sudah ada, termasuk di Kota Bandar Lampung, saya termasuk perancangnya juga. Kita sudah ada tahun 2023 itu sudah membuat namanya Perda tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Nah, mudah-mudahan di dalam upaya P4GN tadi, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika tadi bisa diimplementasikan ya melalui perda tersebut, di mana di dalamnya ada pencegahan, ada pemberantasan, dan kita sudah mulai bahkan masukkan ke dalam kurikulum sekolah ya, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Di lain ini juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian diinsersikan kalau seandainya tidak bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal, itu diinsersikan ke dalam mata pelajaran di sekolah, sehingga yang menimpa yang menjadi korban dari peredaran gelap narkotika ini kan mulai dari anak ya, anak-anak remaja ya, sampai dan kadang-kadang tidak memandang usia. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan dengan disahkannya Perda P4GN tahun lalu, tahun 2023, mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun 2024 ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Lampung ya khususnya dalam ranking peringkat ketiga dalam penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini. Nah, itu menjadi harapan kita bersama. Jadi di dalamnya ada pendidikan ya, kemudian ada pelatihan-pelatihan bagaimana supaya masyarakat ini didoktrin ya khususnya agar supaya bisa menjauhi itu narkotika. Mbak Mutiara. Nah, Bang Zai sendiri, Bang, ini kalau untuk di Provinsi Lampung, kenapa sih Bang, kira-kira faktor apa saja yang membuat akhirnya Provinsi Lampung ini sangat rawan akan peredaran narkotika? Mungkin selain untuk Provinsi Lampung sendiri yang menjadi gerbang utama menghubungkan Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa, Bang Zai. Yang pertama itu ya, kita posisi Lampung pintu gerbang ya, mau ke Jawa lewat Lampung, ke Sumatera pun harus lewat Lampung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa Provinsi Lampung ini saat ini adalah penduduk terpadat kedua ya, setelah Sumatera Utara ya, kalau tidak salah. Artinya memang kepadatan penduduk, kalau kita lihat kalau setiap pekan sekarang Sabtu Minggu itu plat ABG ya, kalau istilah Pak Kapolda itu Lampung itu dipenuhi oleh ABG kalau akhir pekan. Ada plat A, plat B, dan plat BG. Artinya perputaran masyarakat ya, jutaan orang yang berada di Lampung ini yang memungkinkan ini dijadikan apa ya? Kalau dari sudut pandang bisnis ya, narkotika itu kan selain untuk merusak ya, ada unsur bisnis di dalamnya. Ya, bisnis yang sangat menggiurkan, sehingga dengan jumlah penduduk terpadat kedua di Sumatera, kemudian di posisi Lampung sebagai transport ya, secara transportasi itu adalah pintu gerbang di Sumatera. Jadi kalau mau lewat mau ke Aceh, mau ke Riau, mau itu pasti lewat Lampung dari Jawa. Begitu pula sebaliknya. Ketika orang ingin ke Jawa pasti lewat Lampung. Itu sangat strategis sekali terjadinya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini, Mbak Mutiara. Oke. Bang, ini kan terkait dengan tadi sudah disebutkan faktor-faktor yang membuat Provinsi Lampung ini memang menjadi provinsi yang rawan akan peredaran narkotika untuk di Pulau Sumatera juga. Bang Zai, ini kan kita tahu bahwasannya untuk pengedar sendiri atau pedagang narkotika ini kan melakukan banyak modus hingga akhirnya mereka ini bisa melewati berbagai penjagaan ketat oleh aparat hukum dan aparat penegak hukum lainnya gitu kan. Ini banyak sekali modus yang dilakukan. Nah Bang, sebenarnya untuk dari segi hukuman sendiri, apakah hukuman yang ada saat ini itu bisa membuat jera para pelaku pengedar narkotika ini Bang? Sebenarnya dari ancaman dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu ya, baik pasal 114, pasal 114, itu kan bisa sampai ancaman hukuman mati.
ya kan, ancaman seumur hidup, maksimal sampai 20 tahun penjara, minimal 5 tahun penjara, denda ancaman paling singkat itu ya, kemudian dendanya minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar rupiah. Artinya dari segi regulasi peraturan itu sudah cukup baik menurut saya. Artinya bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, karena kan upaya dari narkoba ini kan bukan hanya menindak ya, mencegah juga seperti itu, penting. Sebab itu dari regulasi-regulasi peraturan perundang-undang yang sudah ada, bahkan ada perpresnya ya, ada di dalam Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, itu sudah ada Inpresnya, instruksi presiden langsung. Artinya dari undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada Inpres, ada sampai dengan peraturan daerah, itu secara regulasi itu sudah sangat lengkap dan mumpuni. Nah, bagaimana sekarang mulai dari masyarakat dan aparat penegak hukumnya bisa menjalankan aturan-peraturan yang sudah dibuat tadi dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk berdasarkan hukuman ataupun peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini sudah baik, namun ini balik lagi bagaimana saat mengimplementasikan aturan tersebut, seperti itu ya Bang Zai? Ya, Mbak Mutiara. Nah, Bang Zai, ini kan kita tahu bahwasannya belum lama ini Mutiara juga sempat membahas seputar kasus narkotika di minggu lalu nih Bang, baru saja narkotikanya ini jaringan internasional, jaringan Malaysia gitu, Indonesia Malaysia. Nah, ini kan kita sudah menangkap tersangka berbeda juga di kasus yang berbeda, tepatnya di Teluk Betung Utara ini. Untuk dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwasannya ini kemungkinan merupakan jaringan juga, jadi akan muncul para tersangka lainnya gitu Bang. Nah, untuk di Provinsi Lampung sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Bang Zai bahwasannya sudah dilakukan berbagai upaya, mulai dari melakukan membuat perda seperti itu ya Bang, dan insya Allah di tahun 2024 ini dijalankan ya Bang. Iya. Harapannya. Nah, Bang Zai, kalau untuk dari peran keluarga, apa yang sebenarnya bisa dilakukan gitu Bang, mengingatkan ini kasus narkotika yang menjadi sasaran utamanya itu dari kalangan usia dan termasuk siswa-siswi ataupun mahasiswa dan mahasiswi ini menjadi salah satu istilahnya korban lah ya dari peredaran narkotika ini. Apa yang bisa dilakukan dari pihak orang tua Bang? Yang pasti orang tuanya harus mengawasi anak-anaknya, karena kalau berdasarkan pengamatan saya termasuk penelitian saya di lapangan, ini kan pelaku rata-rata itu tidak tinggal bersama orang tuanya biasanya, pakai maupun pengguna maupun pengedar ini. Artinya orang tua peran yang paling penting adalah bagaimana melakukan pengawasan ya terhadap anak-anaknya. Selain itu juga implementasi dari P4GN tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa pendidikan ya, kadang-kadang kan anak-anak ini kan awalnya mencoba ya kan, dan ini diawali dari ketidakmengertian, mencoba kemudian ketagihan yang awalnya diiming-imingi dengan harga murah, dengan gratis dan sebagainya, akhirnya menjadi korban, menjadi pemakai, menjadi pecandu. Nah, ini yang selain pengawasan yang ketat juga perlu pendidikan ya, pembelajaran ya, edukasi ya yang baik dari keluarganya maupun dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah juga penting, karena anak ini kan selain tinggal di rumah bersama keluarga ya, itu sebagian besar juga 8 jam lebih itu berada di luar, khususnya berada di sekolah ketika mereka bersekolah. Artinya peran sekolah juga dalam hal ini lingkungan di luar keluarga itu juga itu sangat penting. Peran guru ya, peran pendidik. Nah, selain dari peran-peran dari penegak hukum, bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi narkotika ini. Karena narkotika ini kan kejahatan pidana transnasional ya. Artinya ini tidak hanya melewati batas-batas negara. Jadi jaringannya jaringan internasional
Dan korbannya itu tidak pandang usia, kadang-kadang anak-anak pun bisa menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika ini. Jadi peran keluarga dari keluarga itu yang paling penting menurut saya. Oke. Baik, jadi misalkan terkait tadi, kalau misalkan dari keluarga sendiri merupakan memiliki peranan yang paling penting untuk memberikan edukasi tentunya kepada anak mereka supaya tidak sampai menjadi korban peredaran narkotika yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan juga tadi Mutiara menggarisbawahi bahwasannya di sini pendidikan paling penting ya Bang, untuk memberikan informasi bahwasannya barang ini adalah barang haram yang tidak boleh sampai dikonsumsi karena berakibat fatal untuk masa depan, seperti itu ya Bang Zai? Ya. Oke, baik Bang Zai, mungkin itu saja perbincangan kita mengenai pengungkapan kasus narkotika yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak Bang Zai atas informasinya, dan juga ini semoga bisa memberikan edukasi kepada Tribuners di rumah yang menyaksikan tayangan ini tentunya. Terima kasih banyak Bang Zai, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Selamat sore, sukses selalu Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan bincang bersama dengan Bang Zainuddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, di mana sudah dijelaskan bahwasannya ini kasus peredaran narkotika di Provinsi Lampung memang masuk ke dalam 3 besar untuk di wilayah Indonesia, dan harapannya dengan segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat, ini kita sama-sama untuk memerangi kasus narkoba supaya Lampung ini tidak lagi menjadi salah satu provinsi yang rawan akan peredaran narkotika. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, dan jangan lupa untuk terus menyimak informasi terbaru di akun Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung, dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.